Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizaki dengan NIM H1C024105. Di sini saya akan membuat peta topografi, hillside, peta slope, peta aspek, dan 3D dari peta tersebut menggunakan aplikasi ArcGIS atau ArcMap dan ArcScene. Yang pertama, kita akan membuat peta topografi terlebih dahulu dengan cara langkah yang pertama itu dari coordination dulu, disesuaikan dengan klik kanan pada layer, kemudian pergi ke properties, kemudian pergi ke projected coordinate system, klik yang UTM, kemudian cari yang WGS 4, kemudian yang Southern Hemisphere dan cari yang 49S. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita add data yang DEMNAS. Kita add data yang DEMNAS. Kemudian kita cocokkan koordinatnya dengan cara kita klik search, kemudian ketik define projection, kemudian yang data management, input datasetnya yang DEMNAS, kemudian ininya cari di geographic coordinate system, bagi keyword, habis itu cari yang WGS 4, di OK. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat coupling dengan cara klik yang rectangle, kita acak aja, kemudian klik kanan, properties, kemudian kita ingin size-nya kita couplingkan 5000 meter atau 5 km kali 5 km. Kemudian colornya color, couplingnya warna merah, kemudian garisnya kita tebalin, kemudian klik OK. Kemudian kita akan layoutkan ke daerah dengan topografi yang tinggi. Nah, setelah itu kita akan pergi ke bagian drawing, kemudian kita akan convert graphic to picture, kemudian ininya di checklist dan oke. Nah, setelah itu kita ininya ganti nama dulu. Kita ganti nama jadi coupling. Oke, setelah itu kita akan memotong bagian yang nggak dibutuhinnya dengan cara kita klik search, kemudian pergi ke clip, kemudian klik data management, input rasternya kita klik yang DEMNAS, kemudian output text-nya kita yang coupling, terus di OK. Kalau udah di OK, kemudian di unchecklist bagian si DEMNAS-nya,
Terus kita ininya namain jadi DM clip. Oke, selanjutnya kita akan membuat konturnya dengan cara kita search dulu contour with barrier, kemudian kita klik yang contour with barrier yang special analysis, kemudian kita pergi ke ini input rasternya kita dem clip, kemudian input barriernya yang coupling, kemudian buat kontur indeksnya itu 12,5 mengikuti skalanya, kemudian indeks kontur intervalnya itu kelipatan dari kontur indeks, yaitu kita pilih aja 75. Sebelumnya jangan lupa diubah dulu ininya menjadi 1:25.000. Nah, kalau sudah kita tinggal oke saja dan kita tunggu. Nah, setelah sudah kita ganti nama menjadi kontur, kemudian kita ubah pengaturan konturnya supaya lebih bagus. Kita pergi ke simbologi, kemudian ke kategori, kemudian pergi ke value feednya yang type, kemudian ininya di unchecklist, kemudian add all value. Nah, kita atur-atur untuk yang paling banyak ini yang kontur biasa, yang paling sedikit itu yang kontur indeks. Kita atur warnanya jadi warna hitam, kemudian garisnya itu kontur batimetri primary, kita okekan saja. Kemudian yang satunya yang kontur indeks kita ganti warna hitam, kemudian untuk garisnya yaitu kontur batimetri primary, kita okekan saja. Setelah itu kita akan membuat elevasinya dengan cara pergi ke label, kemudian checklist yang label feature in this layer, kemudian ubah settingannya ke define classes, kemudian kita pergi ke SQL query, ketik di sini jangan pakai keyboard ya, kita klik 2 kali tipe, kemudian sama dengan, kemudian get unique value 2, kita oke. Kemudian kita pergi ke simbol, kemudian edit simbol, terus masknya kita ke Halloween, kita okein saja. Nah, demplipnya kita unchecklist aja, jadinya seperti ini hasilnya. Sudah ada elevasi-elevasi yang ada di indeks masing-masing indeks kontur. Nah, berikutnya kita akan apply untuk jalan, kemudian sungai dan batas administrasi desa dengan cara kita klik add data, kemudian kita masukkan administrasi desa, terus jalan, sungai-sungai,
Setelah ini kita akan crop bagian yang nggak perlu dengan cara kita pergi ke search, kemudian kita ketik clip, terus ke bagian analis, kita masukkan satu persatu dari sungai, kemudian klip fiturnya yang coupling, nah dimasukkan satu persatu. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan memunculkan nama masing-masing desa dari peta ini dengan cara kita bisa klik kanan administrasi desa, kemudian kita properties, kemudian label fieldnya diganti ke nama BJ, dan label picture-nya di checklist. Kemudian kita atur besar kecil huruf si desanya, kita klik OK, dan hasilnya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah kemudian kita akan membuat hillside yang multidireksional, tapi sebelum itu kita bentuk grup dulu untuk data-data dasar seperti batas administrasi dan lain-lainnya dengan cara kita shift dari batas administrasi ke batas administrasi sampai administrasi desa, kemudian kita klik kanan, kita grupkan, terus grupnya kita kasih nama data dasar. Nah untuk membuat peta yang hillside itu kita pergi ke Windows, kemudian kita ke image analysis, kemudian kita ke demclip, diklik yang demclipnya satu kali, kemudian kita pergi ke add function, terus kita yang si zero underscore clip one nya itu diklik kanan, kemudian ke insert function, terus pergi ke hillside function, dan disininya ke multidireksional. Kita oke kan saja. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi agak lebih berbayang jelas teman-teman. Teman, kalau selesai peta hillside yang multidireksional, selanjutnya kita akan ke peta hillside yang tradisional. Pertama-tama kita search dulu, kita ketik hillside, habis itu kita klik yang hillside spatial analysis. Nah kita inputnya itu yang ini, demclip, kemudian untuk azimutnya itu ada 4, 0 dari arah utara, dan seterusnya ada 45, ada 90, dan 135. Langsung saja kita ganti azimutnya 0. Kemudian untuk z faktor ini kalau masih ada tanda seru gini, kita diganti dulu angkanya, kemudian kita klik dulu yang tanda serunya sampai hilang, kemudian bisa di OK. Kita tunggu. Nah untuk jadinya akan seperti ini teman-teman. Untuk yang hillside tradisional 45, 90, dan 135 itu caranya sama aja seperti ini. Nah teman-teman, kalau udah semua hillside-nya akan jadi seperti ini. Untuk berikutnya kita akan menghitung dari semua hillside dengan cara kita search dulu raster kalkulator yang spatial analysis, kita klik saja.
Habis itu kita dengan caranya yaitu ada tanda buka, membuka, masukkan yang hillset ini, kemudian dikali dengan 0,25, kemudian ditambah, kemudian tanda kurung buka lagi, kemudian hillset berikutnya dikali lagi 0,25 lagi. Nah, selesai, tapi kita cek dulu siapa ada yang salah. Nah, kalau udah selesai, langsung saja kita okekan. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, jadilah seperti ini untuk peta hillset tradisional. Kita namakan hillset tradis. Teman-teman, selanjutnya kita akan membuat peta slope. Jadi untuk tutorialnya itu dari kita search, kemudian kita ketik slope dan pilih yang slope 3D analysis. Nah, jadi peta slope ini berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng yang panjuidam itu. Nah, untuk input rasternya ada demclip. Kemudian buat output measurementnya yang persentase. Metodenya planar. Nah, untuk jet faktornya masih ada tanda seru, itu kita bisa hapus dulu, kita ganti, kemudian kita klik lagi. Setelah ini kita tinggal di OK saja. Kita tunggu. Dan akan muncul seperti ini. Nah, karena ini masih yang muncul warnanya masih random, tidak sesuai dengan klasifikasi Panzuidam, jadi kita akan edit dulu. Untuk editnya dengan cara klik kanan, kemudian properties, namakan ini slope. Untuk simbologi kita kelas Panjuidam, yaitu ada 8 kelas. Untuk break value nya kita sesuaikan dengan Panjuidam 0, kemudian 2, 0, 2, kemudian ini ada 7, ini 15, kemudian 30, terus 70, 140,
Dan yang terakhir ini 141. Kita klik OK saja. Nah, untuk warna juga kita pilih sesuai dari klasifikasi kemiringan lereng dari Panjuidam. Nah, ini saya sudah atur untuk warna-warnanya. Tinggal okekan saja. Dan hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan membuat peta aspek ya. Caranya dengan kita search, kemudian kita langsung aja ketik aspek dan pilih yang aspek spatial analysis. Untuk input raster masih sama, ada demclip. Nah, setelah ini langsung diokekan saja. Dan kita tunggu hasilnya. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi, kalau dari peta slope itu gunanya untuk mengetahui kemiringan lereng berdasarkan klasifikasi Panjuidam. Kalau peta aspek itu gunanya untuk mengetahui elevasi-elevasi yang terkena sinar arah matahari berdasarkan arahnya. Misalkan dari arah utara ini yang warna merah, ini bagian sininya warna merah di bagian elevasinya, dan lain-lain sebagainya. Gimana warna dari peta aspeknya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita ke tab yang terakhir, yaitu ada layouting. Layouting itu dengan cara kita klik yang map layouting yang ini, yang bagian bawah, kita klik saja. Nah, di layouting ini kita atur sesuai dengan kreativitas kita dan sesuai yang kita inginkan dengan cara kita klik kanan, kemudian pergi ke page and print setup. Kita atur di sini kertasnya. Kita atur buat kertasnya itu A4 dengan orientasinya itu landscape. Oke. Nah, di sini kita atur-atur saja gimana adanya si peta, gimana buatnya si peta, asalkan tidak melewatkan dari komponen-komponen yang akan ada di peta. Nah, untuk komponen-komponen peta itu ada di bagian insert. Kita klik saja insert. Ini ada beberapa opsi. Yang pertama ada title untuk judul, terus ada teks untuk ketik teks. Misalkan di sini saya ketik untuk teksnya berjudul peta aspek daerah Keramat peta aspek daerah Keramat dan sekitarnya. Kita change simbol dulu untuk di bold dan dibesarkan hurufnya. Lalu kita klik OK. Dan seperti ini hasilnya contohnya. Kemudian supaya rapi dan terukur, kita bisa klik 2 kali pada penggaris dan hasilnya akan seperti ini. Supaya ada pembatasnya. Kemudian selain judul, di insert juga ada legenda, kemudian ada arah mata angin, ada skala teks skala, ada picture, dan ada objek. Kita ke legenda dulu. Buat legenda itu disesuaikan dengan
petanya. Misalkan di sini saya peta aspek, berarti legendanya dari peta aspek. Kita buang aja yang nggak dibutuhin, kayak coupling, terus sungai besar, administrasi desa kita buang, dan sisanya kita gunakan. Kalau sudah seperti ini, kita di next aja, kemudian di next lagi, next lagi, next lagi, dan finish. Dan muncul legenda seperti ini. Berikutnya ada arah mata angin. Untuk arah mata angin kita klik saja arah mata angin. Kemudian di sini ada berbagai macam arah mata angin. Tinggal kita pilih sesuai kebutuhan kita masing-masing. Di sini saya pilih yang ini. Tinggal kita oke saja dan keluar arah mata angin. Kemudian ada juga skala barnya. Skala barnya juga bebas. Ada berbagai macam jenis di sini. Dan saya akan menggunakan yang step scale line metric. Kita oke saja. Nah, skala bar udah ada. Kemudian kita akan ke skala teks. Di sini kita sesuaikan dengan skala kita. Misalkan di sini di skala kita tertulis 1:25.000 untuk petanya. Kita insert, kemudian skala teks yang awal ini kita pilih. Kita okekan saja. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Kemudian ada juga picture, itu untuk misal ada gambar yang harus kita tampilkan di sini, nanti kita ke picture aja. Nah, selebihnya kita tinggal rapih-rapihkan saja. Oke, ini udah hampir jadi ya, sudah rapi juga. Langkah berikutnya kita tinggal membuat garis-garis untuk lebih rapi dengan cara yang ini, yang rectangle tadi kita bisa ubah menjadi line, kemudian kita apply ke garis ini, kita klik 2 kali, banyak seperti ini. Nah, untuk yang terakhir ada peta indeks. Untuk peta indeks itu kita bisa menggunakan ke insert, kemudian data frame. Kita sesuaikan saja di sini untuk bentukannya gimana. Nah, kemudian dari new data frame ini kita bisa add base map. Add base map ini kalau kita punya WiFi, nggak bisa dengan WiFi hotspot ataupun data biasa. Kita add base map, kemudian kita topografik, di add saja. Kita tunggu. Kalau sudah ada, kita copy si bagian coupling ini
Kemudian masukkan ke new data frame tadi. Tapi sebelum itu si new data frame-nya itu kita aktifkan terlebih dahulu, aktivasi terlebih dahulu dengan klik kanan, aktivasi, kemudian baru kita paste yang coupling tadi. Kalau sudah seperti ini, coupling yang ini tinggal kita zoom to layer saja dan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah rapi. Kemudian untuk memunculkan koordinat-koordinat yang ada di peta ini, kita bisa dengan klik kanan pada petanya, kemudian properties, kemudian ke grid, new grid. Nah, kita pilih yang tengah ini ya, measure grid. Kemudian kita tinggal next, dan next saja, next, finish. Buat ini kita centang semua, centang. Ini juga centang semua. Buat intervalnya kita coba di 500 saja. Kita oke. Kita oke juga. Dan hasilnya seperti ini, sudah jadi layout dari peta yang satu ini. Untuk layouting peta lainnya juga sama seperti ini. Dan untuk legendanya menyesuaikan dari kebutuhan masing-masing peta juga. Karena ini petanya peta aspek, kita juga butuh legenda dari peta aspek. Untuk peta slope, kita juga butuh legenda dari peta slope dan peta lain sebagainya yang membutuhkan legenda lain juga.